Saya meyakini karena 2 periode itu ada 2 kekuatan besar di Indonesia ini, kekuatan Pak Prabowo dan juga kekuatan Pak Jokowi, ya kan? Kita selama 2 pilpres betul-betul mengalami itu 2 kekuatan besar itu. Nah, seperti itu kan, 2 kekuatan besar nih, ya kan? Nah, sekarang 2 kekuatan besar itu bersatu. Wah, ini kan berarti kan kekuatan yang maha dahsyat, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya yakin ya kan dengan 2 kekuatan besar ini bersatu, ya kan? Nah, maka kemungkinan besar Pilpres ini akan 1 putaran. Dan itu dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi kedua kita mengundang mantan-mantan aktivis yang menjadi peserta pemilu di 2024. Pekan lalu kita undang anak muda mantan aktivis di Serang yang nyalek dari PDIP untuk Kabupaten Serang. Hari ini sudah hadir nih mantan aktivis mahasiswa, namanya besar di kota Serang. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Royo. Siap, Bung Saprol. Terima kasih banyak sudah diundang. Makin gemoy aja ya. Iya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, lengkapnya Bung Suroyo. Kami para wartawan senang memanggilnya Bung Royo. Beliau adalah mantan Presiden Mahasiswa Untirta. Kalau nggak salah tahun 2008 ya. Ya, betul. Karena beliau ini sesungguhnya adik kelas Saprol ya. Iya. Tapi di 2024 beliau menjadi caleg dari Partai Gerindra untuk di Kota Serang. Karena mantan aktivis harus kita tanya-tanya dulu nih. Kenapa baru tertarik maju di 2024? Ini Kang Royo harus diceritakan ini. Banyak orang yang nyangkanya Bung Royo akan terjun ke politik menjadi caleg jadi di 2019, tapi kenapa akhirnya bismillahnya di 2024? Iya. Pertama saya ucapin terima kasih nih Bung Sapro udah diundang. Alhamdulillah senang sekali ini bisa ada di Bagus Podcast. Ya kan, ketemu dengan Bung Saprol. Ini kawan baik, senior baik, guru yang baik juga, mentor, karena saya gabung di GMNI juga karena Bung Saprol, dan Bung Saprol sempat jadi ketua saya juga di GMNI. Saya ucapkan terima kasih Bung Saprol. Jadi ini paling sering ditanyain ke saya Bung Saprol, kenapa majunya di 2024. Oke, saya lulus kuliah 2021. Lulus kuliah 2011. Nah, lulus kuliah 2011. Setelah lulus langsung masuk di DPR RI. Nah, lulus kuliah langsung masuk di DPR RI sebagai tenaga ahli. Nah, dan sebagai tenaga ahli 2 tahun jadi tenaga ahli ditawarkan juga sama kawan-kawan di DPR untuk maju. Nah, berarti lebih tepatnya itu di pemilu 2014. Nah, namun hari itu saya putuskan tidak dulu. Nah, karena saya masih enjoy hari itu di DPR RI, masih banyak belajar, menimba ilmu di DPR RI. Terus jadi tenaga ahli di bidang pertanian, 2019 ditawarkan kembali untuk maju. Tapi saya putuskan tidak lagi karena masih ingin belajar. Seperti itu. Jadi kita ini pelajar yang baik sebetulnya. Nah, setelah 2 periode setengah di DPR RI sebagai tenaga ahli, akhirnya di 2024, nah barulah saya putuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Serang. Itu pun sempat muncul pertanyaan Bung Saprol, kenapa DPRD? Nah, gitu. Karena 2,5 tahun di DPR RI, rata-rata orang akan tergiur untuk nyalonnya di DPR RI, bukan di DPRD Kota. Nah, banyak kawan, sahabat, senior, juga anggota-anggota DPR RI di kantor juga menyarankan di DPR RI saja. Begitu, karena dengan pengalaman 2,5 tahun di sana, otomatis sudah sangat mengetahui tentang seluk-beluk yang ada di DPR RI. Nah, namun setelah istihoroh,
akhirnya saya putuskan untuk memulai tidak langsung di pusat tapi di DPRD tingkat 2. Nah, harapannya ingin mewakili masyarakat yang di paling bawah seperti itu kan. Nah, di parlemen yang paling bawah. Nah, dengan harapan kalau memang ternyata saya berhasil di sini, artinya masyarakat memberikan amanah kepada saya. Nah, dari dasar itu saya bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya seperti itu, Bung Sapro. Jadi dari daerah dulu. Siap. Baru nanti ada rezeki bisa ke provinsi dan bisa ke DPR RI ya. Ya, dan yang paling penting tergantung kepercayaan dari masyarakat. Karena saya mengibaratkan rezeki itu adalah amanah dari masyarakat. Gitu. Jadi nilai yang utama itu adalah amanah itu dari masyarakat. Kalau dari DPRD kota ternyata masyarakat sudah percaya kepada saya, itu menjadi modal saya untuk naik ke provinsi maupun naik ke DPR RI. Begitu. Tapi kalau ternyata masyarakat tidak percaya kepada saya, ya sudah begitu kira-kira. Berarti ya tidak kita teruskan perjuangan ini kan. Berarti kita berjuang di jalur yang lain seperti itu. Berarti Bung Royo ini orang pusat sesungguhnya. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa milihnya Kota Serang? Padahal mungkin kalau bicara Banten ada 8 kabupaten kota. Apa karena Kang Royo punya nostalgia di Kota Serang karena pernah jadi presiden masa di Untirta? Atau memang secara hitung-hitungan politik peluang besarnya ada di Kota Serang bukan di Tangerang misalnya? Ya, yang pertama saya cinta sekali sebetulnya dengan Kota Serang ini. Saya cinta sekali dengan Kota Serang ini. Saya besar dan tumbuh di Kota Serang ini, mengenal banyak kawan, mengenal banyak sahabat di Kota Serang ini. Ini adalah kota yang saya suka ada di sini dan saya nyaman ada di Serang. Kan begitu. Hidup ini kan yang paling penting adalah kenyamanan dan kebahagiaan. Nah, dan saya bahagia dan nyaman di Kota Serang. Makanya jujur saja Bung Sapro, sebetulnya pada saat saya lulus kuliah itu, saya tidak mau meninggalkan kota ini. Saya mau tetap ada di sini begitu. Nah, cuman ternyata hari itu kota ini belum ada peluang yang bisa saya dapatkan di kota ini, sehingga malah Jakarta yang memanggil saya. Begitu. Ditambah lagi hari itu saya mendapatkan beasiswa S2 ke IPB. Nah, sehingga ya saya meninggalkan Kota Serang untuk kembali lagi ke Kota Serang begitu. Dan alhamdulillah saya bahagia sekali setelah dari 2011 saya meninggalkan Kota Serang ini, ya kan? Dan akhirnya saya bisa kembali lagi di Kota Serang ini. Gitu. Walaupun sebetulnya saya tidak meninggalkan terus, tapi saya setiap saat ada undangan segala macam ya saya terus di Kota Serang ini begitu. Artinya sudah jatuh cinta dengan ibu kota provinsi Banten. Siap. Tapi pekerjaan justru di ibu kota negara. Ibu kota negara. Meskipun setelah pemilu 2024 pindah ke Kalimantan. Tapi Bung Royo ini kalau bicara domisili tinggal di Kota Serang. Ya, saya sekarang tinggal di Kota Serang. Itu lebih tepatnya di Komplek Safira, di Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan. Tempat saya berjuang hari ini. Dapilnya di situ. Dapilnya di sana. Seperti itu. Karena daerahnya menyenangkan, daerahnya enak di Taktakan itu. Dan kebetulan kan memang concern saya dan passion saya di pertanian. Nah, di Taktakan itu memiliki daerah pertanian yang baik dan bagus seperti itu. Emang passionnya di dunia pertanian. Berarti Bung Royo ini ikut Partai Gerindra sejak jadi tenaga ahli itu? Iya, betul. Berarti orang lama ya di partai ya? Kalau secara partai ya senior? Enggak. Ya dari tahun 2012 itu. Tapi sebenarnya hubungan yang dibangun dengan Pak Prabowo ya berawal dari HKTI. Bukan berawal dari Gerindra. Jadi sebelum Gerindra ada, memang kita kan karena anak-anak pertanian, ya kan. Nah, kebetulan juga fokus di pertanian. Lebih tepatnya itu 2007 ya, kalau misalnya 2007. Saat itu saya menjabat sebagai ketua BEM di Fakultas Pertanian Untirta. Nah, kita diundang sama Pak Prabowo untuk menghadiri acara panen raya di Subang. Nah, di situ yang menjadi tamu utama adalah Pak SBY. Nah, disitulah akhirnya hubungan kita terbangun dan melalui bantuan Pak Prabowo, mahasiswa pertanian se-Indonesia itu bisa berangkat ketemu dengan
Pak SBY. Pak Presiden. Pak Presiden saat itu. Nah, jadi difasilitasin sama Pak Prabowo selaku Ketua Umum dari HKTI. Nah, pasca dari pertemuan itu, ya hubungan terus terjalin. Pak Prabowo sering mengadakan pelatihan, seminar, acara-acara, dan kita terus hadir. Nah, akhirnya setelah beres Presiden Mahasiswa kan saya diangkat menjadi Ketua Umum Masuk Pertanian se-Indonesia. Nah, di situ hubungan sama Pak Prabowo-nya makin terjalin lagi, makin bagus lagi. Jadi begitu. Pandangan pertamanya di tahun 2007 ya? 2007. Cinta pertama. Gerindra belum ada. Jadi Pak Prabowo itu belum mendirikan Gerindra. Nah, kita sudah komunikasi di situ. Andai Pak Prabowo nggak bikin partai, Bung Royo nggak ikut jadi politisi ya? Mungkin. Kita ini Prabowo banget soalnya nih. Luar biasa, ini enak banget nih. Mantan aktivis yang kemudian jatuh hatinya ke Pak Prabowo. Dalam tahun 2024 ini sudah ketemu Pak Prabowo? Belum lagi. Maksudnya kalau ketemu tatap muka gitu secara langsung belum lagi. Tapi kalau ketemu di acara-acara besar sering ketemu begitu. Nah, karena kan beliau kebetulan Ketua Umum Gerindra dan saya Wasekjen di Gerindra. Gitu. Tapi kalau Wasekjen DPP Gerindra ya? Wasekjen DPP Gerindra. Luar biasa. Tidak lagi merintis jadi pengurus di level kota, kabupaten, dan provinsi, tapi langsung duduk di struktur kepengurusan di DPP. Di DPP. Seperti itu. Gila ini. Oh, enggak. Kita pernah undang Ketua Dewan, Bang Andra Sony, yang saat itu masih Sekjen, dan sekarang udah jadi Ketua Gerindra Banten. Ternyata Bung Royo justru kepengurusannya di tingkat pusat di atas Pak Andra Sony. Oh, enggak. Tapi Pak Andra Sony atau mungkin sekaligus Pak Prabowo tahu Bung Royo nyalek di Kota Serang? Kalau Bang Andra Sony jelas tahu, ya kan. Nah, kalau Pak Prabowo ya staf-stafnya berapa kali komunikasi ya tahu. Saya nyalon di Kota Serang ini. Nah, kalau Bang Andra Sony ya tahu banget karena sering komunikasi beberapa kali, ketemu tatap mukanya sering gitu. Nomor urut berapa ini di? Nomor urut 2. Nomor urut 2 Dapil Tak-takan. Dapil Tak-takan. Jadi jelas ya Bung Saprol ya. Presidennya nomor 2, partainya nomor 2, calegnya nomor 2. Ini enaknya undang caleg di atas 21 Januari. Jadi bebas berkampanye. Tapi mental aktivisnya memang sudah kelihatan. Sangat optimis. Kemudian juga retorikanya enak sekali. Lalu ada yang bilang begini, Bung Royo ini termasuk aktivis politisi muda Gerindra yang cerdas. Kenapa katanya nggak maju di 2014, nggak maju di 2019? Karena peluang Pak Prabowo jadi presidennya kecil. Giliran 2024 banyak bilang, bahkan survei Pak Prabowo-nya sangat besar peluang terpilihnya, sehingga apa betul Bung Royo juga memanfaatkan momentum itu. Wah, ini kesempatan nih kalau 2024 nggak diambil, bisa lewat nih momentumnya. Atau ada hal lain? Sebenarnya kalau dibilang keyakinan ya Bung Saprol ya, saya malah yakin sebetulnya Pak Prabowo akan menang dari kemarin-kemarin sebetulnya. Kalau dibilang keyakinan ya, dibilang keyakinan, kita selalu optimis bahwa Pak Prabowo itu akan menang begitu. Jadi tidak ada dalam benak saya terpikir, ini Pak Prabowo peluangnya kecil, lalu ini kecil, lalu 2024 peluangnya akan besar. Enggak. Saya selalu merasa bahwa peluang Pak Prabowo itu akan besar. Begitu. Ini hanya untuk apa ya? Menjemput takdir saja sebetulnya. Karena kan manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada terbesit sedikit pun, nanti aja 2024 peluangnya lebih besar. Enggak. Karena saya tetap optimis Pak Prabowo akan terpilih begitu. Nah, cuman takdir saja yang belum memutuskan begitu. Ini salah satu kesabaran revolusioner. Menunggu 10 tahun akhirnya mau menjadi caleg. Tapi memang untuk di Banten, Kang Royo, 2014 Pak Prabowo menang di Banten, Pak Jokowi kalah. Secara nasional memang Pak Jokowi. 2019 pun sama, Banten malah masih jadi basis suaranya Pak Prabowo, meskipun yang dilantik presiden Pak Jokowi. Sekarang kan menjadi optimis kader-kader Gerindra berlebih. Di belakangnya Pak Prabowo sekarang ada putra mahkota,
Bahkan banyak pengamat bilang ya termasuk Pak Jokowi di situ. Gitu. Artinya peluangnya sangat besar. Nah, ketika nama besar Pak Prabowo kan di kalangan aktivis masih debatable nih. Ada yang bilang, oh ini tidak bisa termaafkan. Kalau kami diskusi di wartawan, kok bisa ya banyak aktivis yang dukung Pak Prabowo jadi presiden dengan sejarah masa lalunya. Gimana Bung Royo mengklarifikasi atau meluruskan narasi-narasi miring terhadap Pak Prabowo? Iya, sebenarnya sih ini antara tekad, kemauan, dan keinginan menurut saya ya. Nah, jadi banyak orang mungkin dari dulu sudah menyadari bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang tepat seperti itu. Nah, beberapa lagi belum menyadari itu. Nah, hari ini mayoritas orang sudah menyadari begitu. Nah, yang tadinya belum sadar sekarang sudah sadar lah seperti itu. Ini bahasanya ya. Nah, jadi saya meyakini semua orang akan pas lah, ya kan. Nah, dan ini waktu yang tepat. Mungkin kalau yang kemarin, ya kan, ini kan artinya analisa-analisa ya. Nah, ini kan versi siapa kan? Nah, kalau versi saya hari itu Indonesia dipimpin oleh Pak SBY, ya kan, militer. Nah, mungkin akhirnya masyarakat ngerasa, wah butuh pemimpin yang berbeda. Sipil. Sipil, ya kan. Pak Jokowi dengan belusukannya segala macam. Akhirnya orang pilih ke Pak Jokowi. Nah, periode kedua Pak Jokowi terpilih kembali, seperti itu. Nah, sekarang di periode sekarang, nah ini mungkin masyarakat sudah rindu kembali seperti itu. Nah, apa maksud Bung Royo masyarakat itu rindu sosok yang tegas? Betul. Mana coba Bung Saprol, ya kan, perhatikan kan, sehabis Pak Harto, ya kan, nah itu kan hampir kita 10 tahunan dipimpin oleh sipil kan, baru masuk lagi ke militer lagi, 10 tahun lagi militer, habis itu 10 tahun lagi sipil. Nah, ini 10 tahun lagi militer lagi nih Pak. Seperti itu. Kayak ada jatah-jatahan. Ini keyakinan. Seperti itu. Kirain bagi-bagiku ya. Enggak. Orang pusat. Tapi saya masih penasaran, harus mengkonfirmasi ke Bung Royo yang jatuh cinta ke Pak Prabowo di 2007, bahkan akhirnya 2012 ikut Pak Prabowo jadi tenaga ahli di fraksi Gerindra di DPR RI. Kalau ada aktivis yang nyinyir juga ke Bung Royo, gimana sih Royo nih? Mantan aktivis tapi dukung calon presiden yang belum selesai soal tudingan pada Pak Prabowo itu sosok di balik pelanggaran HAM. Gimana menjelaskannya itu, Bang? Iya, kalau saya ngelihat sosok yang itu kan sosok yang dituduhkan, ya kan? Nah, bolak-balik kita juga sempat bertanya, ya kan, dan juga ke orang-orang di sekitar kan, nah, terutama kepada orang-orang yang mengenal Pak Prabowo dengan baik kan begitu. Nah, ini gimana? Nah, ternyata kan rata-rata menjawab bahwa kan belum ada sidangnya, belum pernah disidang secara langsung. Kalau memang beliau bersalah dipanggil saja agar semuanya menjadi clear. Nah, ini kan hanya tuduhan-tuduhan terhadap pelanggaran HAM dan segala macam seperti itu. Nah, kalau saya secara pribadi melihat itu kecintaan Pak Prabowo di dalam dunia pertanian. Beliau jenderal besar, ya kan, ternyata tetap konsen di pertanian, konsen di petani. Nah, itu yang menjadi kacamata saya, dan akhirnya saya melihat itu, ternyata ini orang bagus banget gitu, pro banget sama petani seperti itu. HKTI selalu dianggap organisasi yang kecil kala itu, tapi semenjak Pak Prabowo menjadi ketua HKTI, HKTI dibicarakan di mana-mana dengan luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kecintaan saya terhadap beliau karena itu. Nah, kalau ada isu-isu nyinyir, isu-isu sumir di belakang itu, saya bilang ya semua orang kan punya penilaiannya masing-masing. Begitu. Makanya Pak Prabowo selalu bilang dalam berbagai kesempatan, ya biarkanlah rakyat yang menilai seperti itu. Karena kan manusia juga tidak ada yang sempurna kan. Seperti itu, Bung Sapro. Luar biasa. Artinya kalau dari bicara 3 capres, tidak ada yang lebih peduli pertanian dibandingkan Pak Prabowo. Betul. Ini anak emasnya Pak Prabowo. Ini relawan Prabowo yang ada di Bandung, misalnya di Kota Serang, harus kenal dengan beliau. Kalau nggak kenal nih. Kita lanjutkan, Bung Royo. Dengan majunya Bung Royo di pemilu 2024, gimana dari pihak keluarga?
Ya keluarga mendukung, ya kan. Nah, keluarga sebenarnya sih keluarga saya itu sangat mendukung apapun yang saya lakukan. Begitu, istri saya mendukung apapun saya lakukan selama itu positif, gitu kan. Anak-anak saya juga mendukung, ibu saya juga mendukung, seperti itu. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya selama hampir 2,5 periode, hampir 11 tahun di DPR RI, ya kan, itu menyuarakan pemikiran-pemikiran saya itu melalui orang lain. Jadi saya ini tukang ketik pidatonya anggota dewan. Nah, jadi setiap ada aspirasi dari masyarakat segala macam, saya ketik bersama dengan tim yang lain, lalu saya kasih ke anggota dewan yang menyampaikan itu. Kan seperti itu. Nah, itu sudah saya pelajari dengan sangat baik itu kan selama 2,5 periode. Nah, makanya saat ini saya minta izin sama keluarga, boleh nggak saya yang menyampaikan langsung aspirasi itu? Ya kan? Artinya ya kita udah 2,5 periode menjadi orang di belakang layar, saatnya hari ini saya menjadi orang di depan layar. Nah, keluarga mendukung. Selama itu perjuangan yang baik, berguna untuk orang lain, ya nggak apa-apa, jalankan. Nah, akhirnya keluarga mendukung dan merestui. Meskipun konsekuensinya kan kalau udah jadi caleg kayak gini sibuk kampanye, waktu dengan keluarga berkurang. Pernah diprotes istri atau anak? Kalau istri enggak, ibu enggak, ya anak-anak ya. Jadi katanya yang namanya anak kecil ya, bukan anak saya yang tertua tuh 4 SD, gitu. Anak saya yang kecil 1 SD. Ya paling mereka aja yang protes. Biasa Sabtu Minggu jalan-jalan segala macam ya. Sabtu Minggu kan ya saya harus ke masyarakat segala macam, ketemu sama relawan-relawan. Nah, itu waktunya akhirnya jadi anak-anak agak protes di situ seperti itu. Misalnya anak, "Pak, mending jadi juru ketiknya anggota dewan aja waktunya lebih banyak," misalnya. Belum sampai paham seperti itu ya. Yang paling besar umur berapa, Bung Royo? Itu yang paling besar itu 11 tahun. Wah, udah SD ya? SD. Nah, udah disunat udah disunat dua-duanya. Oke, kita lanjutkan. Bu Roya, kalau kemudian bicara pencalegan, keluarga juga mendukung. Kemudian juga Bung Royo hakul yakin bahwa clear masa lalunya Pak Prabowo. Lalu bagaimana membagi antara mengkampanyekan Pak Prabowo dengan mengkampanyekan Bung Royo sebagai caleg ke masyarakat? Mungkin nih, jangan-jangan misalnya Pak Prabowo-nya jadi presiden, tapi Bung Roy-nya nggak dilantik jadi dewan misalnya. Karena terlalu bersemangat dalam kampanyekan Pak Prabowo sehingga lupa mengkampanyekan diri sendiri yang juga jadi caleg. Bagaimana ketika turun di lapangan, gimana antisipasi seperti itu? Ya, alhamdulillah saya di dapil tak-takan. Ya kan? Saat saya jumpa dengan masyarakat, saya jumpa dengan relawan-relawan saya, ya rata-rata memang mereka sudah mendukung Pak Prabowo. Jadi cenderung saya tidak pernah menemukan kesulitan gitu. Bisa dibilang semenjak saya turun itu saya nggak pernah nemu juga. Oh, saya bukan pendukung Pak Prabowo begitu. Ya kan? Atau saya bilang, Pak Royo, saya siap milih Bapak, tapi presidennya saya milih yang lain. Saya belum pernah juga menemukan hal seperti itu sih, belum pernah gitu. Kalau presidennya Pak Prabowo tapi calegnya belum tentu Bang Royo misalnya, nemuin? Ada nemuin. Nemuin saya. Itu saya nemuin. Bahkan presidennya Pak Prabowo, ya kan? Calegnya PKS. Nemuin. Jadi saya pernah datang ke basis yang katanya, ini kan katanya ya, artinya saya cuma nanya, tempat ini gimana Pak? Oh, ini basisnya PKS, kata si bapak itu kan. Ya bener atau enggak saya nggak tahu lah ya. Cuma kan kata dia kan. Oh gitu ya, iya. Akhirnya saya cobalah ketemu dengan 1-2 masyarakat gitu. Ternyata terkonfirmasi tuh omongan bapak itu. Oh bener, ini calegnya emang milih PKS begitu. Gimana presidennya? Presidennya saya milih Prabowo, kata si ibu itu. Oh bener. Nemu saya artinya gitu. Padahal kalau secara visual nih, Bung Roya harusnya diuntungkan. Mirip-mirip lah dengan Pak Prabowo. Iya. Sama-sama gemoynya ya. Harusnya dapat surplus, dapat poin dari situ. Iya. Ada. Makanya kan saat kita enak aja bilang pilih capres dan caleg gemoy kan. Nah, karena sama-sama gemoy gitu. Masuk barang ya. Diuntungkan. Tapi kalau udah terjun ke lapangan, ketika ketemu banyak konstituen di Kota Serang, udah ketemu apa problem
di Kota Serang sehingga Bung Royo kalau sudah dilantik, wah gue rasanya harus ini nih. Kalau bicara soal pertanian kan di Kota Serang juga sangat minim. Sudah kegambar belum sama Bung Royo apa masalah di Kota Serang, lalu dipersiapkan solusinya? Ya, jadi kan saya setiap di pertemuan itu selalu bertanya kan kepada masyarakat, ya kan? Karena saya meyakini anggota DPRD atau anggota DPR itu adalah mewakili aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, itu jadi itu kunci yang betul-betul saya pegang begitu kan. Nah, sehingga saat saya datang ke konstituen, ngobrol sama relawan, ngobrol sama masyarakat, apa sih yang menjadi masalah dan aspirasinya. Nah, rata-rata mengaspirasikan masalah lowongan kerja, lalu ada lagi yang mengaspirasikan itu tentang persoalan bantuan yang tidak pernah sampai ke mereka, ya kan? Nah, saya juga agak kaget juga, masa Pak di sini bantuan nggak pernah ada? Iya Pak. Nah, ini kan cerita mereka kan. Oh gitu, oke, kita catet, ya kan? Ada yang suatu daerah rumahnya belum dipasangin listrik, ya kan? Wah, masa Kota Serang belum dipasangin listrik seperti itu. Oh, ada yang masalah seperti itu, ya kan? Terus masalah pendidikan, berharap dapat bantuan beasiswa. Nah, jadi ini semua masalah saya catat seperti itu. Nah, aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu, nah ini yang akan menjadi modal saya untuk saya perjuangkan di parlemen nanti, ya kan seperti itu. Nah, jadi aspirasi-aspirasinya itu ada yang aspirasi skup keluarga, skup RT, ya kan? Nah, mereka tidak aspirasinya yang sampai sekelurahan yang menjadi masalah besar gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu menurut saya di Dewan itu sangat memungkinkan untuk kita perjuangkan seperti itu. Nah, misalnya kayak ada yang bilang, Pak, kita nggak pernah dapat bantuan sosial. Nah, saya kan nanti akan cek kan, kenapa, masalah dia apa, nggak dapat bantuan sosial. Saya bisa tanya ke dinas nanti kan. Nah, kalau mungkin masyarakat yang nanya ke dinas, Pak, saya nggak dapat bantuan, mungkin kan agak sulit kan. Nah, kalau Dewan yang nanya kan, beda cerita kan. Wakil rakyat. Ini kenapa nih kok bisa nggak dapat nih masyarakat yang ditak-takan nih? Ada masalah apa? Nah, seperti itu. Iya, jangankan bantuan yang nggak nyampe atau nggak merata. Jalan rusak aja kalau wakil rakyat udah teriak, selesai itu besok. Dan Bung Saprol, ini salah satu hal yang saya cukup senang, ya kan? Karena saya pernah bekerja di DPR RI 2,5 tahun itu. Apa yang bikin saya senang? Saya punya akses di pusat. Ya kan? Saya kenal anggota-anggota dewan ini, ya kan? Dan saya yakin kemungkinan setengah atau bahkan lebih anggota DPR Gerindra ini akan bertambah. Artinya incumbent ini akan terpilih lagi. Yang mana incumbent ini itu sudah saya kenal selama 2,5 tahun. Ya kan? Nah, artinya saya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak hanya menggunakan dana APBD, tapi saya juga bisa membawa dana APBN ke tak-takan ke Kota Serang. Seperti itu. Dengan akses yang ada di pusat itu, ya kan? Nah, misalnya ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan ini setelah dicek tidak bisa menggunakan APBD. Berarti saya tinggal menghubungi anggota-anggota dewan yang ada di pusat. Bang, tolongin Bang, dapil saya. Ya kan? Dengan romantisme yang kita bangun lebih dari 10 tahun ini, masa abang nggak mau bantu saya kan begitu? Apalagi Bung Saprol. Saya selama di dewan itu selalu berusaha untuk menanam dan membangun tanpa meminta. Ya kan? Karena saya akan minta di saat yang tepat. Nah, jadi dengan harapan hubungan ini, ya kan, saya bisa membawa APBN itu untuk datang ke Kota Serang. Tapi sampai hari ini, Bung Royo sudah pernah masuk ke gedung DPRD Kota Serang? Belum. Belum pernah saya. Ini kelamaan di Senayan ini. Saprol beri gambaran, nanti minta responnya Bang Royo. Mungkin salah satu atau satu-satunya di Indonesia yang gedung wakil rakyatnya samping rel kereta api. Nah, itu saya tahu. Ya, kalau lewat mungkin sering ya. Sering. Tapi kalau masuk belum. Nih, takutnya kita setelah dilantik pas masuk karena kelamaan di Senayan, gini amat gedung wakil rakyat. Enggak. Insya Allah aman. Dan kita kan selalu bisa menyesuaikan diri dimanapun. Asik. Begitu Bung Saprol. Dan dengan saya memilih pindah dari kantor di Senayan, ya kan, pindah ke Kota Serang itu juga dengan perhitungan yang matang. Sudah ada kalkulasinya. Dan dengan kesiapan seperti itu. Karena kan saya paling khawatir, Bung Saprol,
kalau saya jadi tenaga ahli, ya kan, tugas saya adalah menyerap aspirasi masyarakat, mencatat dan memberikan kepada dewan yang menyampaikan. Ya kan. Jadi aspirasi ini sejatinya adalah si anggota dewan yang menyampaikan ke pemerintah. Amanah ini sejatinya itu diberikan kepada si anggota dewan itu. Jadi bebannya itu, ya kan, beban pahala dan beban dosanya itu disampaikan melalui si anggota dewan itu. Nah, hari ini di Kota Serang, ini kan beban pahala dan beban dosa ada di pundak saya. Ya kan? Ini yang paling penting. Karena paling bahaya ini adalah apa? Amanah. Nah, kalau itu tidak amanah, nah ini beban pahala dan dosanya ini, Bang Saprol. Nah, makanya saya mau berjuang dari Kota Serang dulu, ya kan, agar beban amanahnya lebih sedikit daripada berjuang di DPR ini, begitu, Bang Saprol. Ini enak nih, ngobrol dengan anak ini saya jadi politisi. Iya. Tadi udah soal beliau jadi politisi karena sudah ada janji manis ya. Nanti kalau terpilih, besar kemungkinan Bung Royo bisa bawa APBN ke Kota Serang. Lalu yang kedua tadi soal bicara dosa dan pahala. Ini udah kayaknya bentar lagi Ramadan gitu. Di 2 segmen terakhir Bung Royo. Siap. Kalau kemudian spirit dan semangatnya sudah terbangun. Ini kan kalau kami lihat dan bacanya di Kota Serang, termasuk di Banten, caleg-caleg Gerindra yang paling optimis menghadapi pemilu 2024. Satu, karena Banten basisnya Pak Prabowo di 2 pemilu terakhir. Kemudian sekarang Pak Prabowo juga didukung oleh Pak Jokowi karena putra Pak Jokowi yang jadi cawapres. Seyakin apa Bung Royo pemilu atau Pilpres 2024 bisa 1 putaran? Saya meyakini karena 2 periode itu ada 2 kekuatan besar di Indonesia ini, kekuatan Pak Prabowo dan juga kekuatan Pak Jokowi, ya kan? Kita selama 2 pilpres betul-betul mengalami itu 2 kekuatan besar itu, ya kan? Nah, seperti itu kan, 2 kekuatan besar nih, ya kan? Nah, sekarang 2 kekuatan besar itu bersatu. Wah, ini kan berarti kan kekuatan yang maha dahsyat, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya yakin, ya kan, dengan 2 kekuatan besar ini bersatu, ya kan? Nah, maka kemungkinan besar Pilpres ini akan 1 putaran. Dan itu dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini seperti Jepang lawan Indonesia kayaknya. Di sepak bola. Tapi tenang, kalau untuk timnas masih ada harapan untuk Oke, di segmen terakhir Bung Royo. Kita anak-anak muda, para aktivis selalu tidak pernah ketinggalan kalau debat capres-cawapres. Setelah sampai debat keempat, seberapa puas Bung Royo dengan Pak Prabowo saat debat, dengan Mas Gibran saat debat? Pertama saya katakan saya puas. Ya kan? Kenapa saya puas? Dari 4 debat itu ada concern saya yang disebutkan terus. Apa itu? Pertanian. Ya kan? Walaupun tema debatnya itu beda-beda, tapi concern pertanian selalu disebutkan. Misal saat debat pertama bicara tentang masyarakat rentan, ya kan? Siapa yang diingat sama Pak Prabowo? Petani. Petani yang diingat sama Pak Prabowo. Dan yang dibahas adalah masalah pupuk. Ya kan? Debat yang kedua diingat juga sama Mas Gibran. Hilirisasi pertanian. Ya kan? Begitu pula dengan debat yang ketiga dan keempat yang apalagi itu pembahasannya pertanian banget tuh. Ya kan? Nah, dari situ saya lihat, wah, ini serius ini berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran di pertanian ini, ya kan? Berarti omongan Pak Prabowo yang selama ini saya dengar memperjuangkan petani, betul-betul dia wujudkan. Makanya saya selalu optimis. Ini petani nih, ya kan? Yang menurut data BPS 28 juta orang, itu pasti milik Pak Prabowo, mayoritas. Seyakin itu. Yakin saya. Gitu. Sayangnya kita bukan uji keyakinan ya. Makanya saya bilang, gimana? Optimis nggak? Optimis. Bagaimana debatnya? Bagus nggak? Bagus. Ya kan? Puas itu, ya? Puas saya debatnya. Lalu apa harapan untuk di debat paling terakhir? Debat pamungkas kita nih di akhir bulan Januari. Debat yang pamungkas, pertama Pak Prabowo tetap tenang. Tidak terpancing karena pasti akan dipancing. Yakin saya pasti akan dipancing, ya kan? Karena seperti yang kita lihat Pak Prabowo ini selalu menjadi sasaran, ya kan? Dari 2 capres yang lain, ini selalu mencoba untuk mendowngrade Pak Prabowo terus-terusan, ya kan? Nah, tapi yakinlah bahwa Pak Prabowo itu sudah besar,
ya kan? Dan beliau pun akan pasti terpilih. Oke. Nah, sehingga harapan saya adalah di debat yang terakhir Pak Prabowo tidak terpancing. Itu saja. Jadi jangan terpancing oleh serangan-serangan, tetap tenang, ya kan? Dan yakinlah bahwa Pak Prabowo akan dilantik. Sambil joget-joget ya. Nah, Pamungkas. masih ada pamungkas lagi. Karena durasi kita terbatas. Satu lagi, ini titipan para aktivis. Siap. Arutan ke Bung Royo. Menurut Bung Royo, kita kan mau 14 Februari tinggal menghitung hari. Ya. Apa sebaiknya Pak Prabowo mundurkan diri dari menteri atau tetap lanjut seperti ini? Kalau menurut saya karena tidak menyalahi aturan, nggak apa-apa, tetap lanjut. Karena sampai dengan masa berakhir ini kita masih membutuhkan Pak Prabowo di Menteri Pertahanan. Pada saat Pak Prabowo dilantik, pertahanan kita akan jauh lebih kuat. Akan jauh lebih kuat. Seperti itu. Jadi tidak perlu mundur. Dan bentar lagi Bung Royo bagi-bagi susu biar. Karena durasi kita juga terbatas. Mantap tadi beberapa analisanya dan ada beberapa data yang kita konfirmasi. Ini enaknya kalau ngundang para mantan aktivis yang menjadi peserta pemilu 2024. Kita aturkan terima kasih Bung Royo sudah mampir ke Fokus Podcast. Pemirsa di rumah, kita akan undang lagi para mantan aktivis yang maju di pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.